Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi teman-teman kelas 2. Kaifahalukum, bagaimana kabarnya teman-teman kelas 21 dan 22? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini adalah hari Selasa 30 Maret 2021 atau bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah. Alhamdulillah sekarang sudah pertemuan yang ke-11 teman-teman ya. Dan alhamdulillah kita bertemu lagi di sentra apa? Di sentra fikih dan temanya masih bahasa. Dan hari ini teman-teman akan belajar tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Nah teman-teman, sholat itu adalah tiang agama. Tanpa sholat, bangunan seorang muslim tidak akan ada artinya. Rapuh dan jauh dari agama Islam itu sendiri. Paling tidak ada 5 kali dalam sehari kita melaksanakan sholat. Kelima sholat tersebut hukumnya wajib. Artinya harus dikerjakan oleh seorang yang mengaku sebagai muslim. Namun dalam kewajiban ini terdapat sunnah-sunnahnya. Nah teman-teman, yang dimaksud dengan sunnah sholat adalah semua perbuatan di dalam sholat yang tidak termasuk ke dalam rukun dan kewajiban sholat. Nah, sunnah sholat tidak mempengaruhi sah dan batalnya sholat seseorang. Artinya jika ditinggalkan maka tidak ada keharusan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Baik teman-teman, di sini sunnah-sunnah sholat terdiri dari 2 macam teman-teman ya. Nah, ada sunnah berupa ucapan dan ada sunnah berupa perbuatan di dalam sholat. Baik, Ibu akan sebutkan yang pertama, sunnah berupa ucapan. Yang pertama doa istiftah ya. Yang kedua membaca isti'azah. Kemudian yang ketiga membaca amin. Kemudian yang keempat membaca surat lain setelah Al-Fatihah. Kemudian yang kelima membaca tambahan tasbih Subhana rabbiyal azim. Kemudian yang keenam membaca at-tahmid Rabbana walakal hamdu. Kemudian yang ketujuh doa di antara 2 sujud dan doa ketika tasyahud ya. Kemudian yang kedelapan membaca sholawat ketika tasyahud awal dan akhir ya. Kemudian yang kesembilan salam kedua, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang salam hanya sekali. Nah tadi yang di nomor 2 membaca isti'azah itu yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Nah itu sunnah teman-teman ya, sunnah berupa ucapan. Kemudian tadi yang membaca sholawat ketika tasyahud awal dan akhir itu membaca ini teman-teman ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu adalah membaca sholawat ya dari awal sampai akhir ya. Kemudian yang terakhir salam kedua ya, salam kedua itu maksudnya adalah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah salam yang keduanya teman-teman, Nah itu adalah dari doa istiftah sampai salam kedua itu adalah sunnah berupa ucapan di dalam sholat. Kemudian yang kedua ada sunnah berupa perbuatan. Yang pertama mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku dan bangkit dari tasyahud awal. Kemudian yang kedua meletakkan tangan di dada. Kemudian yang ketiga membuka kedua telapak kaki sedikit. Kemudian yang keempat membaca bacaan dengan keras pada sholat yang diperintahkan untuk keras membaca bacaan, dengan lirih pada sholat yang diperintahkan untuk lirih.
Kemudian yang kelima, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Dan yang keenam, memegang lutut dengan telapak tangan sambil jari tangannya direnggangkan ketika ruku. Kemudian yang ketujuh, mendahulukan kedua telapak tangan dari lutut ketika turun sujud. Bisa pula sebaliknya. Kemudian yang kedelapan, bangkit dari sujud untuk berdiri dengan bertumpu pada tangan. Kemudian yang kesembilan, meletakkan kedua tangan pada paha pada saat duduk dan saat tasyahud. Kemudian yang ke-10, melihat pada jari telunjuk dan berisyarat dengannya ketika tasyahud. Kemudian yang ke-11, menoleh ke kanan dan ke kiri saat salam. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah salam kedua. Nah, itu adalah sunnah berupa perbuatan teman-teman ya, dari nomor 1 sampai nomor 12. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, tadi sudah ibu sebutkan ya, sunnah berupa ucapan, dan terakhir sekarang sunnah berupa perbuatan. Nah, itu adalah teman-teman sunnah-sunnah di dalam sholat teman-teman ya. Baik teman-teman, di sini ada lembar kerja siswa. Nah, silakan teman-teman boleh diisi namanya dan diisi kelasnya berapa. Tugasnya teman-teman. Nah, tadi teman-teman sudah belajar tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Nah, teman-teman carilah mana yang termasuk sunnah sholat berupa ucapan dan mana yang berupa perbuatan. Berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan sunnah-sunnah sholat berikut ini. Nah, di sini contohnya yang pertama, sunnah-sunnah sholat yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah, itu termasuk apa teman-teman ya? Termasuk sunnah sholat berupa ucapan atau termasuk sunnah sholat berupa perbuatan. Misalnya, kalau misalnya mengangkat tangan ketika takbiratul itu ucapan, teman-teman ya, sunnahnya sunnah ucapan ketika sholat, berarti teman-teman tanda checklistnya di ucapan. Kalau misalnya sunnah sholatnya berupa perbuatan, yang nomor 1 berarti tanda checklistnya di perbuatan sampai nomor 10, semuanya sama seperti itu ya. Jadi teman-teman dipilih yang mana ya sunnahnya, itu ucapan atau perbuatan ya, termasuknya seperti itu. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, materi untuk hari ini di pertemuan yang ke-11 sudah selesai. Barakallahu fikum, tadi teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari ibu. Kemudian teman-teman juga sudah mendengarkan lembar kerja siswanya apa. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bermanfaat untuk teman-teman, dan teman-teman di rumah tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumahnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.